Assalamualaikum. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fadil Insan Asmorondono sebagai moderator dari dua kelompok gabungan, yaitu kelompok Strawberry dan kelompok Lombok. Saya akan mengatur berjalannya presentasi pada kali ini. Yang pertama, ada materi yang akan disampaikan oleh kelompok Strawberry dengan judul Anak Berbakat. Dari judulnya aja udah menarik nih. Kira-kira kalian penasaran kan nih, teman-teman? Baiklah, tanpa berlama-lama, kita mulai saja ya materinya. Beli ciki, beli koyo. Langsung gas yuk. Ada satu pantun nih. Sebelum membuka video ini dari kami, kelompok 9 dengan nama kelompok, yaitu kelompok Strawberry. Pantunnya yaitu, bangun pagi langsung sarapan, sebelum pergi mencari ikan. Hati tergerak untuk ucapkan salam pembuka untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen mata kuliah pengampu psikologi pendidikan, yaitu Ibu Nurul Istifaroh dan Ibu Ulfi Aminatus Zahro, serta teman-teman yang berbahagia pada kelas 2024A. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan video hasil kerja kelompok kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai topik anak berbakat. Semoga pada video ini bisa memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum kami mulai, alangkah baiknya izinkan kami untuk memperkenalkan diri dengan 3 anggota dari kelompok 9, yaitu yang pertama ada Sahla Nadia dengan 3 digit NIN terakhir 003. Yang kedua ada Dania Kristi dengan 3 digit terakhir 023. Yang ketiga ada Azhara Nur dengan 3 digit terakhir 027. Selanjutnya, sebelum masuk pada materi, kami ada 10 topik pembahasan dalam PPT kelompok kami. Yang pertama ada topik asal-usul anak berbakat yang dijelaskan oleh Kakak Sahla. Yang kedua ada topik konsep keberbakatan yang dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Zahra. Yang ketiga ada topik identifikasi atau karakteristik dan intervensi anak berbakat yang dijelaskan oleh Kakak Dania. Yang keempat, ada topik faktor-faktor yang mempengaruhi bakat yang dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Zahra. Yang kelima, ada topik jenis-jenis keberbakatan yang dijelaskan oleh Kak Sahla. Yang keenam, ada ciri-ciri keberbakatan yang dijelaskan oleh Kak Dania. Yang ketujuh, ada topik tahapan mengembangkan anak berbakat yang dijelaskan oleh Kak Sahla. Yang ke-8, ada topik strategi dalam mengembangkan anak berbakat yang dijelaskan oleh Kak Dania. Dan yang ke-9, ada topik tahapan-tahapan penting dalam penanganan anak jenius yang dijelaskan oleh saya sendiri, Zahra. Dan topik terakhir yaitu layanan pendidikan anak berbakat yang dijelaskan oleh Kak Sahla. Baik, materi yang pertama yakni mengenai asal-usul anak berbakat. Di sini kami menampilkan 5 ahli yang menjelaskan, yang masing-masing dari mereka menjelaskan tentang asal-usul anak berbakat. Yang pertama yakni ada Plato. Menurut Plato, bakat yang dimiliki individu tidak diperoleh dari warisan. Artinya, bakat yang dimiliki oleh anak bukanlah merupakan warisan, terlebih lagi warisan secara genetik. Kemudian yang kedua, menurut IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. IDAI mengatakan bahwa anak berbakat terbiasa mengolah informasi yang diperolehnya menjadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak terpikirkan oleh orang awam. Pertanyaan tersebut akan ditransformasikan menjadi teori-teori yang baru. Jadi mereka
menerima informasi itu tidak secara mentah-mentah menerima saja, melainkan mereka juga aktif untuk mencari informasi yang baru. Kemudian yang ketiga, menurut Fitriana, pada tahun 2015, anak berbakat adalah mereka yang mempunyai kelebihan, yaitu mampu melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa secara umum dilakukan oleh anak-anak seusianya. Seperti tadi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang jika anak pada umumnya tidak terpikirkan dengan pertanyaan yang seperti itu. Association for Gifted Children. Menurut mereka, anak jenius yaitu orang yang memiliki keterampilan luar biasa dalam bidang tertentu, mampu maju dalam proses belajar setelah memasuki kedewasaan, berdiri dalam kecerdasan pribadi yang bisa memahami bahasa, logika, matematika, ruang, musik, somatokinetik, interpersonal, dan alam. Jadi anak jenius itu mereka bisa paham banyak hal dan pemahaman itu akan mereka kaitkan dengan banyak hal pula. Kemudian yang terakhir ada menurut Sir Francis Galton. Nah, menurut beliau, kemampuan itu merupakan kecerdasan intelektual yang berkaitan erat dengan faktor yang berasal dari keturunan dan lingkungan, serta didukung juga dari faktor nutrisi dan neurologis. Jadi, faktor yang berperan penting dalam pengembangan individu, pengembangan bakat dan kejeniusan anak itu berasal dari faktor keturunannya dan lingkungan. Kemudian didukung juga dengan faktor nutrisi yang dia peroleh serta neurologisnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai konsep keberbakatan. Jadi, pada konsep keberbakatan ada 5 tokoh yang menjelaskan mengenai konsep keberbakatan pada PPT kelompok kami. Menurut tokoh yang pertama, yaitu menurut Effendi dan Wahidi pada tahun 2021, keberbakatan lebih mengacu terhadap individu yang menunjukkan kemampuan unjuk kerja yang tinggi. Beliau berpendapat juga bahwa pendidikan anak berbakat dapat diimplementasikan melalui 2 model, yaitu model yang pertama akselerasi dan model yang kedua yaitu pengayaan. Model akselerasi merupakan program percepatan belajar dengan memperhatikan peserta didik loncat kelas atau menyelesaikan program reguler dalam waktu yang lebih singkat. Siswa harus memenuhi beberapa kriteria agar bisa memasuki kelas akselerasi. Yang pertama pastinya prestasi belajar dengan indikator angka rapot yang tinggi, hasil tes potensi akademik berada 2 standar defisiasi di atas mean populasi siswa. Kriteria yang kedua yaitu skor psikotes yang meliputi intelijensi quotient minimal 125, dan kriteria yang ketiga yaitu harus sehat jasmani maupun rohani. Untuk yang kedua yaitu model pengayaan. Model pengayaan adalah pelayanan pendidikan dengan penyediaan kesempatan dan fasilitas tambahan yang bersifat ekspansi, yang bersangkutan menyelesaikan tugas-tugas diprogramkan untuk peserta didik lainnya. Model ini dapat dilakukan dengan memberikan tugas-tugas tambahan yang relevan dengan bidang studi yang diterimanya. Model pengayaan dapat memenuhi harapan atas kebutuhan siswa dalam mengembangkan kemampuannya dan intelektualnya dengan tidak memisahkan dari teman-temannya, menurut Effendi dan Wahidi pada tahun 2021. Menurut tokoh yang kedua yaitu Renzulli Jurnal Nurjan pada tahun 2018. Menurutnya, keberbakatan merupakan pertemuan antara kemampuan di atas rata-rata
komitmen tugas yang tinggi, serta kreativitas yang tinggi. Menurutnya, anak berbakat harus memiliki konsepsi 3 cincin. Menurut Renzulli, yaitu yang pertama, kemampuan di atas rata-rata adalah kemampuan umum sebagaimana yang diungkap oleh tes intelijensi pada umumnya, ataupun kemampuan khusus sebagaimana yang diungkap oleh tes bakat. Untuk yang kedua, ciri-cirinya yaitu komitmen terhadap tugas yang tinggi adalah kecenderungan untuk melibatkan diri ke dalam suatu kegiatan yang sedang dilakukan. Renzulli mengartikan komitmen terhadap tugas sebagai kemampuan untuk mengusahakan sendiri dalam mencapai suatu hal yang telah direncanakan, kehendak yang kuat, ketekunan, dan usaha yang kuat dalam berusaha guna mencapai prestasi yang tinggi. Untuk ciri-ciri yang ketiga yaitu kreativitas yang tinggi. Maksudnya adalah suatu produk atau respons yang dinilai kreatif apabila tampak ada yang baru atau memadai, berguna, benar, atau merespon yang bernilai kepada suatu tugas. Dan tugas merupakan suatu yang heuristik atau tidak diatur oleh aturan yang pasti. Selanjutnya yaitu karakteristik anak berbakat. Di antaranya yaitu karakteristik lain. Anak jenius memiliki prestasi akademik yang tinggi, terpusat pada ide abstrak, percaya diri, kekuatan ego tinggi, lebih senang kebebasan, lebih matang dalam hubungannya dengan dunia luar. Kemudian karakteristik secara minat. Anak jenius belajar lebih mudah dan memiliki minat yang besar terhadap buku dan sangat tertarik pada subjek-subjek yang abstrak. Lanjut secara fisik. Fisik anak berbakat lebih baik atau lebih unggul dibandingkan anak normal. Kemudian secara sosial. Anak jenius atau lebih dapat dipercaya, jujur, ikhlas, dan cenderung peka. Dan yang terakhir, secara mental, anak jenius memperlihatkan superioritas dalam membaca, berbahasa, aritmetika, sains, dan seni. Kemudian, karakteristik anak berbakat juga mencakupi bakat, yaitu mencakupi bakat intelektual umum, pribadi yang memiliki IQ mumpuni, mempunyai daya fokus mumpuni, mandiri dalam segala hal, meliputi belajar dan bekerja, dan menunjukkan prestasi akademik yang mumpuni juga. Kemudian, bakat sosial, kemahiran individu, beda bagian kepemimpinan yang mampu menunjukkan arah ketika pada saat berinteraksi dengan lingkungan. Kemudian, bakat seni, kemahiran yang kaitannya pada bagian seni. Jadi ini di bidang kayak budaya seperti itu. Kemudian, bakat akademik khusus, kemahiran individu yang pada bagian akademik. Kemudian, bakat kreatif produktif, kemahiran dalam menajikan sesuatu yang aktual. Berikutnya yang terakhir yaitu bakat kinestetik atau psikomotorik, kemahiran bagian bidang kinerja setiap individu atau setiap orang yang dimiliki oleh orang itu sendiri. Selanjutnya, karakteristik anak berbakat menurut Martinson yang berisikan bahwa mempunyai daya abstraksi, konseptualisasi, dan sintesis yang mumpuni. Kemudian, kuatnya daya imajinasi yang dimilikinya. Kemudian, kuatnya daya ingat. Usia muda sudah mampu membaca. Luasnya pembendaharaan kata yang dimilikinya. Kuatnya rasa ingin tahu yang dimilikinya. Penuh inisiatif dan mandiri ketika melakukan kegiatan. Aktualisasi yang diungkapkan. Penuh ide-ide aktual, lancar dalam berpikir, mahir dalam observasi, berpikir kritis, menyenangi hal-hal aktual.
tidak mudah puas dengan peraihan prestasinya. Kemudian juga mencakup menurut Trenzulli yang berisikan bahwa 1. Mempunyai kemampuan di atas rata-rata. Yang kedua, penuh komitmen setiap saat. Yang ketiga, memiliki kreativitas yang sangat mumpuni. Kemudian kita membahas mengenai intervensi. Keadaan intervensi pada anak ini sering terabaikan, padahal mereka termasuk anak yang memiliki keberbakatan. Berikut materi yang mencakup intervensi anak berbakat, yaitu termasuk anak Underachiever atas segala kemampuan khususnya. Kemudian, keberbakatan yang dimiliki anak berada pada kondisi perekonomian yang rendah. Kemudian, keberbakatan yang masuk dalam golongan sekumpulan minoritas. Selanjutnya, keberbakatan yang dimilikinya pada kondisi kebutuhan terkhusus atau tugas ekspresional. Siswa berbakat disertai ADD atau ADHD itu adalah Attention Deficit Disorders atau Attention Deficit and Hyperactive Disorders, dan siswa berbakat yang mengalami Asperger Syndrome. Faktor yang mempengaruhi bakat. Ada 2 jenis faktor, yaitu faktor yang pertama adalah faktor internal dan faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang timbul dari dalam diri sendiri. Dorongan diri individu sangat mempengaruhi pengembangan bakat dalam diri anak tersebut. Misalnya, individu tidak berminat untuk mengembangkan bakat yang dimiliki atau kurangnya motivasi untuk mencapai prestasi yang tinggi, atau mereka mungkin mempunyai kesulitan masalah pribadi sehingga mereka mengalami hambatan dalam pengembangan diri dan prestasi sesuai dengan bakatnya. Faktor internal ini meliputi minat, motivasi untuk sukses, keberanian dalam mengambil resiko, ulet, serta daya juang dalam diri anak tersebut. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor yang timbul dari lingkungan sekitarnya, meliputi memaksimalkan segala peluang dalam pengembangan pribadi, cara dan sarana, serta dukungan dari orang tua atau keluarga, lingkungan, dan sekitarnya. Materi yang selanjutnya yakni jenis-jenis keberbakatan. Nah, menurut Howard Gardner di tahun 2003, beliau membagi keberbakatan itu menjadi 8 jenis keberbakatan. Yang pertama ada kecerdasan linguistik. Nah, kecerdasan linguistik ini menekankan kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa dan kata-kata dalam berbagai bentuk, baik secara tulis maupun secara lisan, untuk mengungkapkan pemikirannya. Anak-anak dengan kecerdasan ini biasanya suka dengan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa, seperti membaca, menulis karangan, menulis puisi, menulis kata motivasi, menulis cerpen, dan banyak hal yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Hal ini disebabkan karena mereka punya kemampuan bahasa dan pembendaharaan kata yang cukup tinggi, lebih tinggi daripada anak seusianya. Nah, anak-anak dengan kecerdasan linguistik ini juga cenderung memiliki daya ingat yang kuat. Dan mereka suka dengan metode belajar mendengar dan verbalisasi, berbicara. Jadi mendengar dan berbicara atau biasa yang disebut dengan metode ceramah lah. Mereka lebih paham dengan metode belajar yang seperti itu. Yang kedua, ada yang namanya kecerdasan logis matematis.
Nah, kecerdasan logis matematis ini menekankan pada kemampuan seseorang dalam berpikir dengan model berpikir ilmiah. Dengan kaidah yang logis, serta dapat memahami dan menganalisis pola dan perhitungan bilangan. Anak-anak dengan kecerdasan logis matematis cenderung suka dengan kegiatan menganalisis, mempelajari sebab akibat terjadinya suatu hal, menyusun hipotesis, membuat klasifikasi terhadap banyak hal. Mereka juga cenderung suka dengan kegiatan-kegiatan berhitung. Kemudian mereka suka permainan yang banyak menuntut kegiatan yang berpikir. Mereka juga karena suka berpikir, aktif berpikir, maka mereka juga sangat cepat untuk menyelesaikan suatu masalah, apalagi masalah yang berkaitan dengan yang bisa dikaitkan dengan matematis, seperti itu. Yang ketiga ada yang namanya kecerdasan spasial, visual spasial. Nah, dalam kecerdasan spasial ini ditekankan pada kemampuan seseorang dalam memahami hubungan yang lebih mendalam antara objek dan ruang. Mereka, anak-anak dengan kecerdasan spasial, biasanya memiliki daya imajinasi yang tinggi. Mereka dengan kecerdasan spasial suka dengan kegiatan-kegiatan seperti menggambar, melukis, bermain play-doh atau lilin atau malam itu, terus kemudian bermain puzzle, suka melihat peta, mencari jejak, suka permainan mencari jejak, seperti itu. Jadi mereka itu lebih suka untuk berimajinasi, dan apa yang mereka imajinasikan itu biasanya sangat mendetail dan teliti. Jadi biasanya hampir mirip dengan apa yang aslinya, seperti itu. Kemudian yang keempat ada kecerdasan musik. Dalam kecerdasan musik ini ditekankan pada kemampuan seseorang untuk peka terhadap non-kebisingan lingkungan verbal, termasuk dalam hal nada dan ritme. Anak dengan kecerdasan musik cenderung suka mendengarkan nada dan irama yang indah. Mereka juga mudah mengingat sesuatu jika berhubungan dengan musik, jika berhubungan atau dihubungkan dengan musik. Nah, ternyata kecerdasan musik ini telah berkembang pada setiap anak. Bahkan dia berkembang sejak di dalam rahim ibunya. Jadi ketika di dalam rahim ibunya, dia itu sudah bisa untuk mendengar. Kemudian, anak dengan kecerdasan musik ini biasanya suka mengarang lagu atau membuat nada yang baru. Yang kelima ada kecerdasan gerak badan. Kecerdasan ini menekankan pada kemampuan seseorang untuk aktif menggunakan sebagian atau seluruh tubuh untuk melakukan kegiatan berkomunikasi dan memecahkan berbagai masalah. Jadi anak dengan kecerdasan gerak badan ini biasanya anak-anak yang tidak bisa diam. Mereka juga suka dengan hal-hal yang berbau dengan menggunakan tubuh mereka. Jadi ketika mereka diam, mereka itu menjadi tidak produktif. Mereka lebih memahami sesuatu dengan menyibukkan atau menggerakkan badan mereka. Mereka yang memiliki kecerdasan badan biasanya menyukai kegiatan-kegiatan seperti kegiatan di olahraga, kemudian akrobat, ataupun orang yang suka menari. Dan mereka kan orang-orang yang tidak bisa diam, seperti itu. Yang keenam, ada kecerdasan naturalistik atau lingkungan. Kecerdasan naturalistik ini ditekankan pada kemampuan seseorang untuk
bersikap peka terhadap lingkungan, alam, dan kemampuan memahami serta menilai dampak tindakan yang dilakukan terhadap alam. Anak dengan kecerdasan naturalis ini cenderung orang yang suka berada di lingkungan, apalagi lingkungan yang terbuka, lingkungan alam yang terbuka. Mereka suka diajak seperti ke gunung, ke pantai, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan alam. Mereka juga suka mengamati dan mengobservasi satu persatu apa sih yang ada di pantai, apa yang ada di gunung, seperti itu. Jadi mereka itu suka sekali dengan alam. Yang ketujuh ada kecerdasan antar pribadi. Kecerdasan antar pribadi ini menekankan pada kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaan, temperamen, keinginan, suasana hati, dan niat dari pihak lain, serta cara dia untuk menyampaikan jawaban kepada orang lain itu selalu benar, atau selalu bisa untuk memberikan respon yang sesuai dengan harapan dari orang lain. Nah, kecerdasan antar pribadi ini membuat anak itu lebih mudah untuk berinteraksi dengan orang lain, lebih mudah untuk bersosialisasi, mudah berteman, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap orang lain, mampu untuk menjalin persahabatan dengan siapa saja, mampu memimpin dengan baik biasanya, bisa menangani perselisihan juga, lalu dia juga mudah untuk mendapat kepercayaan orang lain. Nah, kecerdasan antar pribadi ini bisa dikatakan bahwa dia lebih memahami orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Yang terakhir, atau yang ke-8, yaitu ada kecerdasan intrapersonal atau kecerdasan diri sendiri. Nah, kecerdasan intrapersonal ini menekankan pada kemampuan seseorang untuk peka terhadap dirinya sendiri dalam menangani atau memahami berbagai kelebihan dan kelemahan yang ada pada dirinya sendiri, serta bertanggung jawab atas kehidupan pribadinya. Kecerdasan intrapersonal ini adalah kebalikan dari kecerdasan antar pribadi. Dalam kecerdasan intrapersonal, seseorang lebih memahami dirinya sendiri daripada orang lain. Sedangkan dalam kecerdasan antar pribadi, seseorang lebih memahami orang lain daripada dirinya sendiri. Dalam kecerdasan intrapersonal, seseorang itu sangat memahami dirinya sendiri daripada siapapun. Kemudian yaitu ciri-ciri dari keberbakatan. Ini ada 6 ciri, yaitu yang pertama, memiliki IQ yang lebih tinggi. Si kecil cenderung memiliki IQ lebih tinggi, yang berarti dapat memahami dan mempelajari berbagai hal dengan cepat. Otak anak berbakat digambarkan seperti spons, karena bisa menyerap informasi dengan kecepatan yang mengesankan. Kemudian yang kedua yaitu suka tantangan dan rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, mereka akan terlihat senang melakukan permainan seperti puzzle atau mengotak-atik angka. Rentang perhatian si kecil yang berbakat lebih panjang dibandingkan teman sebayanya. Karena ini dapat berkonsentrasi secara tinggi, kemudian secara intens pada hal-hal yang dianggapnya menarik. Kemudian yang ketiga yaitu perkembangan motorik dan kognitif yang cepat. Anak berbakat menunjukkan perkembangan motorik dan kognitif yang lebih cepat. Mereka dapat memecahkan masalah dengan cepat dan menunjukkan keterampilan motorik yang lebih baik, seperti koordinasi dan ketangkasan, dibandingkan dengan anak-anak lain di usia yang sama. Kemudian yang keempat, minat mendalam. Anak-anak berbakat seringkali memiliki minat yang kuat dalam bidang tertentu, seperti sains, seni, atau musik. Mereka dapat menghabiskan waktu lama untuk mengeksplorasi dan mendalami minat tersebut, menunjukkan dedikasi dan fokus yang tinggi. Kemudian yang kelima yaitu keterampilan bahasa yang sangat baik. Anak berbakat dapat memahami perbedaan kecil dalam arti kata dan dapat memahami hal-hal rumit seperti metafora dan gagasan yang sulit dijelaskan. Ini menunjukkan betapa cerdasnya mereka
dan seberapa dalam mereka memikirkan kata-kata dan maknanya. Kemudian yang terakhir yaitu kemampuan sosial dan emosional yang tinggi. Anak-anak berbakat menunjukkan emosi secara mendalam dan memiliki reaksi yang intens terhadap hal-hal di sekitar mereka, baik fisik maupun psikologis. Sensitivitas yang meningkat ini akan berdampak pada pemahaman mereka tentang dunia dan lingkungan sekitarnya. Materi yang selanjutnya yakni tahap mengembangkan anak berbakat. Dalam mengembangkan anak berbakat, tentu harus ada tahap-tahap yang harus dilalui oleh orang tuanya. Nah, kalau menurut dari Susilawati, tahun 2020 beliau menjelaskan bahwa untuk bisa mengembangkan anak yang berbakat, maka orang tua harus memberi kesempatan yang luas kepada mereka untuk melakukan penelitian. Tidak hanya penelitian, tapi untuk melakukan hal apapun agar bakat anak itu lebih bisa tereksplor dan lebih bisa keluar. Kemudian orang tua juga harus memahami karakteristik atau karakter dari anak mereka dengan sebaik-baiknya. Orang tua juga harus menyediakan materi dan imateri untuk anaknya. Materi belajar, pokoknya yang dibutuhkan anak selama hal tersebut bisa mendukung pengembangan bakat mereka. Kemudian orang tua juga harus memberikan tantangan kepada anaknya agar diharapkan sang anak bisa lebih insentif untuk mengembangkan kemampuannya, agar kemampuannya semakin bertambah. Kemudian orang tua juga harus memberi motivasi kepada anaknya untuk bekerja dan berusaha dalam belajar ataupun dalam mencapai sesuatu. Orang tua juga harus memberikan anak pertolongan karena itu adalah bagian dari keselamatan dan perlindungan anak atau hak anaknya. Kemudian, atau dengan kata lain, memberi pertolongan ini orang tua harus mendampingi anaknya agar keselamatan anaknya itu juga terjamin. Kemudian orang tua tidak memaksa anak untuk melakukan kegiatan seperti keinginan mereka, tapi biarkanlah anak mereka untuk melakukan atau mengikuti apa yang mereka inginkan. Jadi bukan mengikuti apa yang orang tua inginkan, tapi mengikuti apa yang seharusnya anak inginkan. Kemudian yang terakhir yaitu orang tua harus mengawasi anak-anak mereka. Sedangkan menurut Asrori, tahap yang harus dilalui orang tua untuk mengembangkan anaknya, bakat anaknya, yaitu yang pertama, orang tua harus membangun situasi dan kondisi di mana kondisi tersebut bisa memberikan kebebasan kepada anaknya. Hampir sama seperti yang tadi yang dikatakan oleh Susilawati. Yang kedua, orang tua harus mencari model hasil atau kalau bisa dikatakan prestasi yang sekiranya prestasi itu mampu untuk dicapai sang anak. Bisa dari segi lingkungan, keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu orang tua harus meningkatkan kegigihan dan daya ketekunan dan kegigihan serta kekuatan anak dalam menghadapi tantangan dan kesulitan yang ada. Jadi orang tua itu harus selalu meningkatkan ketekunan dan kekuatan anak untuk bisa menghadapi segala tantangan dan kesulitan yang harus dilalui. Materi selanjutnya yaitu strategi dalam mengembangkan anak berbakat. Strategi yang harus diperhatikan khususnya bagi orang tua yaitu orang tua harus berperan aktif dalam mengembangkan hubungan baik dengan sekolah. Orang tua harus bisa mempelajari dan memahami ciri-ciri anak serta keterampilan yang dimiliki agar bisa menggambarkan keadaan serta bakat positif maupun negatif anaknya dengan akurat.
Orang tua harus bisa mengelola emosi sosial anak agar mereka tidak melakukan tindakan psikologis yang negatif. Orang tua harus mengajak anak untuk memahami keadaan sekitarnya. Komunikasi yang baik antar orang tua dan anak akan memberikan orang tua kemampuan menghadapi anak tanpa adanya kekerasan. Selalu mengevaluasi dan memberikan dukungan terkait dengan pengembangan potensi anak. Dan yang terakhir, menerima kesalahan dan kehilangan yang disebabkan oleh anak agar mereka tidak mengalami trauma dan mereka merasa berharga di mata orang tuanya. Materi selanjutnya yaitu mengenai tahapan-tahapan penting dalam penanganan anak jenius. Peranan yang mampu dilakukan oleh orang tua pada aspek membangun sekaligus mengembangkan segala bakat yang dimiliki setiap individu anaknya, khususnya anak yang memiliki bakat, yaitu yang pertama, peran orang tua sebagai seorang pendidik pada sebuah proses dalam pengembangan optimalisasi bakat anak. Yang kedua yaitu peran orang tua sebagai pendidik di dalam kehidupan sehari-hari untuk berbagai kegiatan sebagaimana mereka membaca, menulis, berhitung, sebagai kesiapan dalam melaksanakan setiap aktivitasnya. Yang ketiga yaitu peran orang tua turut andil sebagai motivator anak. Yang keempat yaitu support yang diberikan oleh orang tua berandil besar bagi perkembangan anak. Yang kelima yaitu memfasilitasi segala hal yang dilakukan oleh anak merupakan bagian peran dari orang tua. Yang terakhir yaitu menjadi seorang model bagi anak-anaknya, bagian dari peran orang tua. Segala sesuatu yang dilakukan oleh orang tua menjadi contoh untuk anak ikuti. Yang terakhir yakni layanan pendidikan anak berbakat. Nah, untuk kenapa ada layanan pendidikan yang tersendiri? Hal ini bertujuan agar anak-anak yang jenius, anak-anak yang berbakat ini pendidikannya bisa optimal dan lebih efektif. Ada 4 program. Yang pertama ada program akselerasi. Nah, program ini biasanya dikenal dengan program lompat kelas gitu. Misalkan anak yang jenius itu dari, misalkan seorang anak dari TK, dia bisa langsung masuk ke sekolah dasar di kelas 3 tanpa harus melewati kelas 1 dan kelas 2. Hal itu harus disesuaikan dengan kemampuan anak juga. Kemudian di kelas 3 dia bisa masuk langsung ke kelas 5. Kemudian ke kelas 6 dia juga bisa melewati kelas 4 terlebih dahulu. Kemudian ke kelas 6, atau dia juga bisa langsung melewati kelas 6. Kenapa tadi harus ke kelas 3? Karena kelas 3 itu kelas bawah paling dasar, kelas dasar tertinggi. Nah, kalau kelas 3 memang sudah bisa dirasa cukup untuk bisa langsung masuk ke kelas 6 ya bisa saja dipersilahkan, tapi biasanya melewati kelas 5 atau kelas 4 terlebih dahulu. Bisa melewati kelas 5 langsung ke kelas 5, dari kelas 3 ke kelas 5, atau bisa juga dari kelas 3 ke kelas 4 langsung ke kelas 6. Jadi harus disesuaikan dengan kemampuan anak juga. Dan program akselerasi ini bisa dilakukan di seluruh mata pelajaran. Kemudian ada yang namanya, di situ tipe tertera kelas tradisional ya. Tapi itu sebenarnya homeschooling. Program yang selanjutnya, layanan pendidikan yang selanjutnya yaitu homeschooling. Homeschooling itu belajar di rumah ya. Jadi homeschooling ini dalam homeschooling ada program khusus yang disesuaikan dengan bakat sang anak yang bersangkutan. Tapi bakat ini tuh dipersiapkan harus sesuai dengan kurikulum sekolah juga, sekolah yang umum juga. Karena apa? Karena jika suatu saat anak ingin kembali ke sekolah, maka dia bisa siap kapan saja untuk kembali ke sekolah dengan tingkat kelas yang sesuai dengan
kelas di homeschooling tersebut. Kemudian yang keempat ada yang namanya kelas tradisional. Yang ditulis itu homeschooling, maaf. Salah ya teman-teman. Jadi yang benar adalah kelas tradisional. Nah, dalam model kelas tradisional ini biasanya jumlah anak itu sangat terbatas sehingga perhatian guru terhadap masing-masing siswanya itu bisa sangat maksimal gitu. Jadi guru bisa memberi perhatian yang berbeda untuk setiap siswanya dan maksimal siswa dalam kelas tradisional ini berjumlah 20 anak. Masing-masing anak biasanya dalam kelas tradisional akan didorong untuk belajar sesuai dengan minatnya masing-masing, sesuai dengan ritmenya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi lebih private gitu. Tapi belajar dengan banyak anak, tapi lebih private lah, lebih mendapat perhatian guru. Kemudian yang terakhir dan yang keempat ada yang namanya kelas khusus anak berbakat. Kelas khusus anak berbakat harus memiliki kurikulum khusus yang dirancang sendiri sesuai dengan kebutuhan anak-anak berbakat. Sistem evaluasi dan pembelajarannya pun harus dibuat sesuai dengan kebutuhan mereka. Kelas yang seperti ini merupakan kelas kecil di mana pendekatan individual lebih diutamakan daripada pendekatan klasikal. Jadi hampir sama ya semuanya. Bersama kayak kalau kelas khusus ini hampir sama kayak kelas tradisional tadi. Tapi bedanya kalau tradisional tidak dibedakan, tidak dikelompokkan. Jadi yang punya bakat ini aja enggak. Tapi kalau kelas khusus ya, yang punya bakat ini dalam satu kelas, jadi bakat ini dibedakan kelasnya. Tapi kalau kelas tradisional dicampur, tapi sama-sama siswanya sedikit. Berikut referensi dari kelompok kami sesuai dengan materi kami, dan terima kasih sudah mendengarkan materi pada kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lengkap sekali ya materi yang disampaikan oleh kelompok Strawberry. Kira-kira kalian masih semangat gak nih teman-teman? Masih semangat dong pastinya. Selanjutnya ada materi yang akan disampaikan oleh kelompok-kelompok dengan judul Kesulitan Belajar Akademik. Tanpa berlama-lama, kita mulai saja ya materinya. Kelompok-kelompok menyala abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan ilmu yang bermanfaat. Baik saja, langsung tanpa lama-lama, di sini kami akan mempresentasikan tentang materi kesulitan belajar dalam bidang akademik. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Wisnu Firmansyah, dengan 3 NIM terakhir 012. Yang kedua ada Mas Fadil Insan Asmorondono dengan NIM terakhir 028. Dan yang ketiga ada Mbak Mutiara Cahya dengan NIM terakhir 013. Ada latar belakang. Pendidikan memposisikan anak sebagai pusat aktivitas dalam pembelajaran. Ketika pembelajaran dilakukan, maka pertimbangan pertama yang diperhitungkan adalah apa yang menjadi hambatan belajar dan kebutuhan anak. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi hambatan pembelajaran dan kebutuhan apa yang anak itu butuhkan. Pada umumnya, kesulitan belajar merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai suatu tujuan, sehingga memerlukan usaha yang lebih keras untuk dapat mengatasinya. Nah, di sini ada pengertian dari kesulitan belajar. Kesulitan belajar akademik merupakan suatu kondisi yang secara signifikan menghambat proses belajar membaca, menulis, dan operasi berhitung.
Kesulitan tersebut tampak ketika anak sudah masuk sekolah dan prestasinya di bawah potensi akademiknya. Rendahnya prestasi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan mental atau tunagrahita, gangguan emosi yang serius, gangguan sensori, atau keterasingan dari lingkungan. Jenis-jenis gangguan belajar yang pertama ada diskalkulia. Diskalkulia disebut juga dengan buta angka. Diskalkulia merupakan jenis kesulitan belajar yang paling banyak ditemukan pada anak-anak sekolah dasar. Di samping keterampilan membaca, padahal keterampilan membaca dan berhitung merupakan sarana yang penting untuk menguasai bidang studi lainnya. Adapun gejala diskalkulia yaitu yang pertama menggambarkan suatu angka dengan banyaknya objek, misalnya menghubungkan angka 4 dengan banyaknya kelereng yang ada di depannya. Yang kedua yaitu menghitung dengan jari untuk angka-angka kecil, terutama pada usia di mana hal itu tampaknya tidak perlu. Yang ketiga yaitu mengenali masalah matematika yang sama ketika urutan angka atau simbol yang berubah. Untuk memahami bahwa 1 plus 7 sama dengan 8, sama dengan 8, sama dengan 7 plus 1. Yang keempat yaitu memahami soal cerita atau simbol yang lebih maju, seperti yang berarti lebih besar dari atau yang berarti kurang dari. Adapun cara mengatasi diskalkulia yaitu yang pertama dengan berdiskusi dengan guru di sekolah mengenai kondisi anak untuk mendapatkan solusi baru. Yang kedua yaitu membantu anak untuk menerima kelemahannya dan mendukungnya mengembangkan kemampuannya di bidang lain. Yang ketiga yaitu memberikan pujian atau apresiasi terhadap setiap usaha anak untuk belajar matematika. Yang kedua ada disgrafia. Disgrafia adalah gangguan komunikasi kepada seseorang yang tidak mampu mengerti atau mencurahkan isi hati dalam bentuk tulisan. Secara umum dikenal sebagai ketidakmampuan menulis, tetapi bisa juga ketidakmampuan dalam hal koherensi. Adapun gejala disgrafia yaitu memegang alat tulis dengan canggung, koordinasi motorik halus yang buruk, bentuk huruf yang tidak konsisten, pengucapan baik tetapi sulit saat menulis, urutan dan susunan kata yang kurang tepat, cepat lelah, dan tangan sakit saat menulis. Adapun cara mengatasi disgrafia yaitu dengan mengajarkan anak cara menghilangkan stres sebelum menulis, misalnya dengan memintanya menggosok kedua tangan dengan cepat, menghindari mengkritik hasil tulisan anak, memberi pujian positif kepada anak ketika berhasil menulis dengan tepat, melatih anak untuk memegang pensil dengan nyaman, ajarkan cara menyelaraskan huruf dan kata. Jika diperlukan, penggunaan obat bisa diberikan untuk mengurangi dampak buruk disgrafia. Adapun disleksia yaitu gangguan belajar yang menyebabkan kesulitan membaca, menulis, dan mengeja. Disleksia terjadi karena adanya gangguan saraf pada bagian otak yang memproses bahasa. Adapun gejala disleksia yaitu kesulitan mencocokkan huruf dengan urutan yang benar, terlihat lebih lambat saat membaca, kesulitan mempelajari huruf, mengucapkan atau menerka huruf atau angka. Yang keempat, kesulitan memposisikan mainan huruf. Adapun cara mengatasi disleksia yaitu dengan berkomunikasi dengan guru untuk mengetahui perkembangan anak di sekolah, memberikan pemahaman pada anak terkait kondisi yang dialaminya, menyediakan waktu lebih banyak untuk belajar membaca,
membuat suasana membaca menjadi lebih menyenangkan, menyemangati dan membujuk anak untuk membaca buku. Jangan mencela bila anak melakukan kesalahan. Baik, terima kasih Kak Mutia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyebab kesulitan belajar. Ada beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor biologis. Banyak ahli yang meyakini bahwa timbulnya kesulitan belajar khusus pada anak disebabkan oleh adanya disfungsi dari sistem syaraf pusat. Kondisi fisik yang meliputi gangguan visual, gangguan pendengaran, gangguan keseimbangan, dan orientasi ruang, body image yang rendah, hiperaktif, serta kurang gizi dapat sangat mengganggu aktivitas belajar. Yang kedua, ada faktor genetis. Munculnya anak-anak berkesulitan belajar khusus dapat disebabkan oleh faktor genetis atau keturunan. Sementara itu, dari hasil penelitian Olsen, Weiss, Connors, Rex, dan Falker di tahun 1989, ditemukan bahwa pada anak-anak yang kembar atau identik, kembar siam, banyak yang mengalami kesulitan membaca. Yang ketiga, ada faktor lingkungan. Lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah yang kurang menguntungkan bagi anak akan menghambat perkembangan sosial, psikologis, dan pencapaian prestasi akademis. Faktor lingkungan yang tidak menguntungkan ini mengakibatkan adanya gangguan konsentrasi, memori, dan proses berpikir. Nah, selanjutnya kita coba mengamati video berikut. Apa kepanjangan dari MPR? Majelis MPR ya, Majelis Permusyawaratan Republik. Apa kepanjangan dari MPR? MPR, M-nya? PR. M-nya? PR. M-nya? M-nya tadi? Masa. P-nya? Peroleh. R-nya? R-nya? Apa? Tahu? R-nya? Enggak. Nggak tahu. Apa kepanjangan dari MPR? Tahu? Satu, dua. Apa kepanjangan dari MPR? Enggak tahu. Apa kepanjangan dari MPR? Mobil Legends. Tahu? Enggak. Oke, kepanjangan dari MPR. MPR ya? Tahu? Apa ya? Enggak tahu. Apa kepanjangan dari MPR? Enggak tahu. Apa kepanjangan MPR? Pas. Nah, setelah melihat video tersebut, apa pendapat kalian? Kalau kalian sudah mulai terheran-heran, tunggu dulu. Ini masih ada satu kasus lagi yang membuat saya sempat tercengang. Nah, di sini ada seorang TikToker yang dia mengaku bahwa dia tidak hafal perkalian dan pembagian. Tapi bukan itu masalahnya. Mari kita lihat masalahnya. Ternyata setelah saya cek komentar, ada banyak sekali yang ternyata tidak hafal perkalian dan pembagian. Setelah saya melakukan beberapa research, saya menemukan bahwa banyak para pelajar terkena dampak negatif dari medsos. Salah satunya adalah TikTok, yaitu turunnya konsentrasi belajar mereka baik di rumah maupun di sekolah. Karena mereka terlalu lama dalam men-scroll aplikasi TikTok tersebut sehingga menyebabkan mereka tidak fokus dalam pembelajaran karena masih terbayang-bayang konten yang mereka lihat di aplikasi TikTok tersebut. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat berdampak negatif pada penggunanya. Salah satu efek negatif dari penggunaan media sosial adalah dapat mengganggu fokus belajar. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengganggu pola tidur dan mengurangi daya konsentrasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, bahwa terdapat hubungan antara media sosial TikTok terhadap konsentrasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat jika penggunaan media sosial TikTok dikurangi atau tidak berlebihan,
maka konsentrasi belajar siswa dapat meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian Zulfa di tahun 2022 yang menyatakan bahwa kurangnya konsentrasi belajar siswa diakibatkan oleh kurangnya kesadaran dari peserta didik dan orang tua terhadap pentingnya membatasi dan mengatur penggunaan media sosial TikTok. Penggunaan media sosial TikTok secara berlebihan dapat menyebabkan rendahnya kemampuan bersosialisasi, kurang tidur, dan menurunnya konsentrasi dalam belajar. Oke, tidak terasa kita sudah berada di penghujung materi. Dan kalau kalian ingin bertanya sesuatu, silahkan tulis di kolom komentar ya. Ini adalah daftar pustaka kami, dan sekian, terima kasih.